Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan Pak Guru. Eh, Saat ini kita akan belajar tentang materi penanganan limbah. Penanganan limbah itu kita lihat peta konsepnya dulu. Yang kita pelajari pada penanganan limbah kali ini itu tentang limbah, terus ada jenis limbah, ada dampak pencemaran oleh limbah, dan ada pengelolaan limbah. Limbah, apa sih pengertian limbah? Ya, kita lihat apa itu pengertian limbah. Limbah adalah segala sesuatu yang berupa padat, cair, ataupun gas yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh pemiliknya. Atau segala sesuatu yang hasil dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai atau sudah dibuang oleh manusia. Komposisi limbah yang ada di masyarakat itu dipengaruhi oleh taraf hidup masyarakat. Semakin modern suatu masyarakat, jenis limbah buangannya semakin variatif. Apa maksudnya? Jadi kalau masyarakat di pedesaan itu beda limbahnya dengan masyarakat di daerah perkotaan. Karena di daerah perkotaan itu kebutuhan akan barang itu lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang ada di pedesaan. Jadi sampah atau sisa buangan hasil aktivitas dari masyarakat perkotaan itu lebih banyak. Bisa jadi berupa padatan, bisa berupa cair, bisa berupa gas. Di sini kita lihat contohnya adalah sampah padatnya itu paling banyak didominasi oleh sampah plastik. Paling banyak itu memang masyarakat perkotaan itu menggunakan plastik sebagai wadah tempat untuk penyimpanan barang-barangnya. Oke, selanjutnya jenis limbah. Berdasarkan sifatnya, limbah itu ada dua, ada limbah organik dan ada limbah anorganik. Apa sih yang dimaksud dengan limbah organik? Limbah organik adalah limbah yang mudah terurai. Contohnya sisa perkebunan, limbah sayuran, dan limbah buah-buahan. Jadi limbah organik itu limbah yang berasal dari makhluk hidup. Itu bisa sisa atau seluruhnya itu berasal dari makhluk hidup. Jadi kalau kita di rumah itu ada limbah sayuran, kalau ibu-ibu kita pergi ke pasar membuat sayuran, pasti ada sisa sayuran yang tidak ikut dimasak sehingga dibuang. Terus ada juga limbah buah-buahan. Jadi kalau misalnya ibu kita membeli buah-buahan dan kita mau memakan buah-buahan, pasti ada limbah. Jadi ada sisa yang tidak termakan. Maka itu yang tidak termakan itu kita buang ke tempat sampah. Terus berikutnya ada limbah anorganik. Apa limbah anorganik itu? Adalah limbah yang sulit terurai. Ya, contohnya limbah plastik, limbah oil bekas, dan limbah kaca. Limbah yang agak susah terurai itu maksudnya tidak bisa digradasi atau tidak bisa diurai oleh makhluk hidup makhluk hidup atau mikrobia. Jadi dia tidak bisa terurai oleh mikrobia, jadi dia tetap seperti keadaan semula. Mungkin dia bisa terurai dengan secara kimia atau secara fisika, tetapi membutuhkan energi yang lebih untuk menguraikan limbah anorganik. Jadi biasanya agak susah untuk kita menguraikan limbah anorganik. Oke, berikutnya jenis-jenis limbah dilihat dari jenis limbahnya.
ada namanya satu garbage. Garbage itu adalah limbah yang mudah membusuk. Limbah ini berasal dari tumbuhan ataupun makhluk hidup lainnya termasuk kotoran hewan. Jadi garbage ini sebenarnya limbah organik. Nah, limbah organik ini bisa datang dari hewan, sisa-sisa hewan atau tumbuhan, sisa-sisa tumbuhan. Jadi bisa juga kotorannya atau bisa juga hasil aktivitas manusia yang sudah tidak digunakan lagi. Misalnya contohnya itu kalau tumbuhan itu pada saat kita manusia memanen, jadi contohnya panen padi, jadi yang kita ambil itu hanya biji padinya saja, tetapi batang itu tidak kita ambil, jadi itu yang akan menjadi sampah, menjadi limbah. Terus ke hewan itu biasanya kalau hewan itu kotoran hewannya itu juga menjadi limbah. Jadi limbah-limbah hewan itu dia juga cepat membusuk. Terus jenis limbah berikutnya adalah refuse. Refuse itu adalah limbah yang tidak mudah membusuk. Umumnya refuse berupa sampah yang dapat didaur ulang, misalnya plastik, kaca, kertas, cangkang, atau tulang dari hewan maupun tumbuhan. Jadi kalau dia ini dapat didaur ulang itu berarti dapat recycling, didaur ulang. Jadi kalau plastik, jadi plastik kantong plastik, plastik botol plastik itu kalau didaur ulang dia akan menjadi barang baru, bentuk baru. Jadi misalnya contohnya adalah pot bunga hasil recycle. Terus keset itu juga hasil recycle, jadi plastik-plastik penggunaan yang awalnya berupa kantong plastik atau botol plastik itu didaur ulang kembali. Terus misalnya kaca yang sudah tidak terpakai itu digunakan kembali, dipanaskan secara kimia, secara fisika. Kaca-kaca itu digunakan kembali misalnya untuk dibuat kaca yang baru atau dibuat kerajinan kaca yang baru. Jadi mungkin kita melihat di toko-toko itu ada pernak-pernik terbuat dari kaca, itu biasanya terbuat dari limbah kaca yang sudah dibuang dipakai kembali. Atau mungkin kalau kita melihat ada limbah botol, sisa minuman, itu biasanya dikumpulkan kembali kalau misalnya sudah tidak layak digunakan kembali botol minuman tersebut, maka akan dikembalikan ke pabrik untuk didaur ulang. Jadi dibuatkan botol yang baru dari bahan dasar botol kaca yang sudah tidak layak pakai. Terus kertas, biasanya kertas juga itu bisa didaur ulang. Jadi contoh daur ulang dari kertas itu tempat penyimpanan telur. Nah, itu biasanya bahannya itu berasal dari kertas-kertas limbah. Jadi kertas-kertas limbah didaur ulang, dibuat secara kimia, jadi dirubah lagi, akhirnya dicetak kembali menjadi tempat telur. Biasanya seperti itu. Berikutnya jenis limbah B3. Limbah B3 ini berasal dari singkatannya. B3 berarti bahan berbahaya dan beracun. Kenapa dikatakan limbah B3? Ya, karena memang mengandung bahan yang berbahaya serta beracun bagi manusia. Jadi kita contohnya itu limbah logam berat dan baterai. Jadi misalnya di rumah tangga itu paling banyak baterai bekas. Itu baterai bekas itu kalau kita tidak membuangnya itu berbahaya karena di bagian dalamnya itu terdapat karbon aktif yang itu berbahaya bagi organ dalam dari tubuh manusia. Atau mungkin obat-obatan itu yang sudah kadaluarsa itu berbahaya apabila masuk ke dalam sistem pencernaan manusia. Dan ada juga mungkin sisa dari aerosol untuk penyemprotan nyamuk. Nah, itu juga berbahaya. Jadi sisa itu kalau tidak disimpan dengan baik
Itu berbahaya kalau dia bocor, iritasi pada kulit manusia. Kalau dia masuk dalam sistem pencernaan menimbulkan keracunan, itu berbahaya juga. Terus masih ada juga yang lain yang di daerah, di tempat di dalam rumah itu ya, bahan berbahaya dan beracun, mungkin alat-alat printer, tinta printer itu juga bahan berbahaya dan beracun. Terus flash disk yang sudah tidak terpakai itu mengandung logam-logam berat. Jadi kalau kita buang sembarangan masuk ke dalam tanah dan air tanahnya masuk ke dalam sumur dan kita minum, maka dia akan masuk ke dalam saluran pencernaan kita dan itu berbahaya dan akan tertimbun ke dalam tubuh manusia yang mengakibatkan terjadinya kanker. Bisa juga kanker pada semua organ yang dilewati oleh sel darah yang mengandung logam-logam yang berbahaya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, dampak pencemaran oleh limbah. Apa saja sih dampak pencemaran oleh limbah? Yang pertama adalah dampaknya pada pencemaran udara. Pencemaran udara itu disebabkan oleh berbagai jenis pembakaran, seperti pembakaran tidak sempurna mesin bermotor, asap pembakaran batu bara oleh pabrik, pembakaran limbah rumah tangga, dan lain-lain. Ya, pencemaran udara yang paling banyak itu porsinya untuk pencemaran itu dari pembakaran. Jadi karena di daerah khususnya daerah perkotaan di mana paling banyak kendaraan bermotor. Jadi baik itu truk, bis, mobil atau motor itu semua menggunakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu dibakar menghasilkan energi agar kendaraan, mobil, truk, bis, dan motor itu bisa bergerak. Tetapi menghasilkan hasil samping dari proses pembakaran itu, yaitu berupa CO, CO2, itu kalau CO apabila pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas CO. Dan apabila pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2, karbon dioksida, kalau CO, karbon monoksida. Di kota-kota besar juga banyak pabrik. Nah, ini juga pabrik ini menghasilkan asap dari mesin-mesin pabriknya. Paling banyak itu menghasilkan gas SO2 dan NO2. Ya, sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Jadi ini bahan-bahan beracun dari sulfur, dari nitrogen yang wujudnya berupa gas. Nah, ini kalau dia terbang ke udara, dia akan berikatan dengan air atau titik-titik air atau berkumpul menjadi awan dan itu dia akan membentuk hujan yang biasa disebut dengan hujan asam. Hujan asam ini yang berbahaya apabila akan jatuh ke turun menjadi hujan. Kalau dia turun menjadi hujan, ini berbahaya. Berbahaya bagi para petani, berbahaya bagi tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi, dan berbahaya juga bagi hewan-hewan yang ada di permukaan bumi. Jadi terus kita lanjutkan pembakaran limbah rumah tangga. Kalau pembakaran limbah rumah tangga biasanya rumah tangga di daerah-daerah perkotaan itu karena rumah padat penduduk. Jadi sebenarnya pembakaran limbah rumah tangga itu hanya aktivitas pencemarannya terjadi di daerah dapur. Jadi paling banyak di situ karena juga menggunakan energi fosil yang berasal dari kompor. Tetapi sekarang juga menggunakan gas LPG, liquid petroleum gas, itu hampir sama sebenarnya. Prosesnya juga berasal dari
fosil. Jadi gas LPG itu sebenarnya berasal dari perusahaan minyak. Jadi hasil penyulingan minyak itu, hasil sampingnya itu berupa gas LPG, tetapi bahan dasarnya itu tetap fosil. Fosil yang diangkat, itu dijadikan dia menghasil barang sampingan, hasil sampingnya berupa gas LPG. Nah, gas LPG ini dibakar oleh rumah tangga dan tetap juga menghasilkan pencemaran, yaitu paling banyak juga menghasilkan gas CO. Kalau dia pembakaran sempurna, dia menghasilkan CO2. Kalau dia pembakarannya tidak sempurna, dia menghasilkan gas CO. Jadi karbon monoksida, itu sangat berbahaya. Terus bahan pencemar atau polutan ya. Jadi sebenarnya bahan pencemar itu zat-zat yang terkandung dari hasil proses pembakaran. Nah, itu yang zat pencemar ini yang disebut dengan polutan. Ada namanya polutan primer. Polutan primer zat pencemar primer. Jadi zat pencemar itu berasal langsung dari hasil proses pencemarnya. Jadi misalnya dari kendaraan. Jadi apa yang dihasilkan dari kendaraan itu? Ya langsung menghasilkan gas CO2 dan CO, atau dari pabrik itu langsung menghasilkan SO2 atau NO2. Nah, itu biasanya kalau dia langsung berasal dari pencemarnya, namanya polutan primer. Nah, kalau dia berada di udara dan berikatan dengan uap air atau titik-titik air, dia akan menjadi H2SO4, berarti asam sulfat. Nah, asam sulfat ini ya, yang dikatakan sebagai polutan sekunder. Nah, polutan biasanya asam sulfat ini akan turun bersama hujan. Nah, biasa diistilahkan dengan hujan asam. Ya, ini biasa diistilahkan dengan hujan asam. Kita lanjut. Dampak pencemaran oleh limbah pada pencemaran tanah. Pencemaran tanah akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan biota tanah dan unsur hara pada tumbuhan. Polutan yang sering dijumpai pada pencemaran tanah adalah plastik, senyawa organoklor sebagai pestisida pertanian, hujan asam, dan deterjen. Jadi biasanya pencemaran tanah itu lewatnya itu biasanya melalui air yang yang langsung terserap oleh tanah, masuk ke dalam tanah. Jadi yang terganggu itu biota tanah. Biota tanah itu maksudnya makhluk-makhluk atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah, yang biasanya ini yang menggradasi zat-zat hara di dalam tanah sehingga tanah itu menjadi subur. Jadi kalau itu dia mati oleh, misalnya contohnya tadi masuknya polutan asam atau hujan yang asam, jadi dia akan terbunuh. Jadi bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme karena mikroorganismenya sudah mati. Terus begitu juga dengan deterjen tidak bisa dibiogradasi oleh biota karena mikroorganismenya sudah mati. Terus pestisida itu juga biasanya kalau masuk ke dalam tanah dia akan membunuh mikrobia yang ada di dalam tanah. Berikutnya, pencemaran air. Pencemaran air terjadi jika beberapa bahan atau kondisi dapat menyebabkan penurunan kualitas badan air sehingga tidak dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Biasanya yang masuk itu yang menjadi polutan atau zat pencemarnya itu bisa plastik. Misalnya datang dari rumah tangga itu plastik itu paling banyak. Jadi bisa berupa kantong plastik atau botol plastik. Terus deterjen itu hasil dari proses pencucian. Jadi kalau masyarakat atau ibu-ibu kalian yang ada di rumah itu kalau mencuci menggunakan deterjen. Kalau dulu agak berbahaya, biasanya deterjen mengandung DDT. DDT itu zat peracun, zat pemutih, cepat bersihnya, tetapi bahan dasarnya itu mengandung logam berat yang berbentuk cair, argentum. Nah, itu berbahaya itu
Memang kelihatan bagus, bajunya bersih, cepat bersihnya, tetapi berbahaya. Terus limbah industri, biasanya kalau kita di kota-kota besar itu industri itu ya biasanya membuang limbah cairnya itu langsung ke badan air. Nah, itu limbahnya itu agak susah untuk apa namanya untuk dibersihkan karena memang jumlahnya banyak. Ada minyak, minyak ini macam ada yang berasal dari rumah tangga, ada yang bisa berasal dari industri. Industri menengah juga paling banyak menggunakan minyak. Jadi usaha-usaha kecil menengah itu biasanya paling banyak menggunakan minyak. Nah, kita lanjut, dampak pencemaran oleh limbah bagi kesehatan manusia. Jadi apa sih limbah pengaruhnya terhadap manusia? Itu satu, infeksi saluran pernapasan akut ISPA karena dia masuk ke dalam proses pencernaan dan yang diserang adalah saluran pernapasan. Jadi ada juga yang langsung melalui saluran pernapasan, berarti pencemarannya adalah pencemaran udara. Karbon monoksida (CO) ini dia masuk dalam saluran pernapasan tetapi akan masuk ke dalam darah. Jadi dia berikatan dengan hemoglobin, ini dapat menyebabkan sakit kepala karena terjadi kekentalan pada darah. Terus pemicu sel kanker atau karsinogenik, ya beberapa zat polutan atau pencemar itu seperti SO2, NO2 atau logam-logam berat itu yang masuk melalui saluran pencernaan atau masuk melalui saluran pernapasan dan masuk ke dalam saluran darah dan mengendap di organ-organ tertentu yang akan menjadi pemicu sel kanker. Terganggunya fungsi dalam organ, ya itu hampir tadi sudah dijelaskan. Terus radang organ pencernaan, ya karena usus biasanya kalau masuk dalam proses pencernaan, logam-logam itu sangat berbahaya dan bisa merusak usus. Dan berikutnya merusak jaringan tubuh makhluk hidup, ya karena jaringan tubuh makhluk hidup itu tersusun oleh sel, jadi apa namanya zat pencemar atau polutan ini yang diserang adalah sel. Jadi dia bisa membunuh sel atau dia bisa mempengaruhi produksi sel yang tidak terkendali, yaitu disebut dengan kanker. Nah, kalau dia merusak berarti dia akan membunuh sel pada makhluk hidup. Berikutnya pengelolaan limbah. Nah, limbah bagaimana sih sebenarnya prinsip pengelolaan limbah? Satu, ada namanya reduce. Reduce itu adalah upaya mengurangi sampah dari sumbernya. Contoh plastik, pembungkus barang belanjaan di toko. Reduce, jadi mengurangi sampah dari sumbernya. Reduce, misalnya plastik pembungkus, kita tidak usah lagi bisa menggunakan, tidak perlu menggunakan plastik pembungkus, tetapi mungkin kita bisa menggunakan wadah pembungkus tetapi berkali pakai. Jadi bisa tidak hanya sekali pakai langsung dibuang seperti pembungkus plastik, tetapi bisa berkali-kali kita gunakan. Misalnya untuk ibu kita ke pasar, berarti tidak bisa dipakai berkali-kali untuk pembungkus. Atau kertas, ya. Jadi kertas, kenapa menggunakan kertas? Karena kertas itu bisa biogradasi, bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Terus berikutnya, reuse adalah upaya menggunakan kembali suatu benda, wadah produk umumnya masih bagus dan dapat digunakan kembali. Contohnya botol minyak goreng, parfum, dan sabun cair. Jadi reuse itu kita gunakan kembali. Misalnya kemarin COVID kita menggunakan wadah sabun untuk mencuci tangan. Jadi tidak perlu dibuang apabila sabunnya sudah habis. Kita bisa menggunakan kembali. Jadi kita refill, kita isi kembali. Berarti kita bisa gunakan kembali wadah sabun tersebut. Terus atau botol plastik minyak goreng.
Jadi kita tidak perlu membuangnya, kita bisa merefill, mengisi kembali minyak goreng dengan membeli minyak goreng curah, tetapi wadahnya dari botol minyak goreng. Yang ketiga, recycle adalah upaya memberi nilai tambah pada suatu limbah sehingga dapat digunakan kembali meskipun dengan fungsi yang berbeda. Jadi recycle itu seperti plastik. Jadi kantong plastik, botol plastik, kita recycle berarti kita kembalikan ke wujud dasarnya, terus kita ubah menjadi bentuk baru. Jadi bahan dasarnya kita pakai lagi dari plastik yang sudah kita kumpulkan. Pengolahan limbah. Ya, di sini ada pengolahan limbah cair. Proses penanganan limbah cair meliputi pengolahan primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan proses desinfeksi. Jadi desinfeksi itu pemberian desinfektan, zat untuk membunuh bakteri. Satu, pengolahan primer merupakan proses pengolahan secara fisik, meliputi penyaringan, pengendapan, dan pengapungan. Terus yang kedua, pengolahan sekunder menggunakan bakteri aerob untuk mendegradasi bahan organik yang melekat. Pengolahan tersier disesuaikan dengan kandungan zat yang masih tersisa dalam limbah cair. Zat tersisa itu contohnya nitrat, fosfat, dan lain-lain. Yang keempat, disinfeksi atau pembunuhan mikroorganisme bertujuan untuk membunuh atau mengurangi mikroorganisme patogen yang ada di dalam limbah cair. Pengolahan limbah padat, garbage, ash, dan reuse. Ya, pengolahan limbah gas. Penanganan limbah gas lebih ditekankan pada upaya mencegah polutan gas mencemari lingkungan. Caranya menggunakan alat bantu untuk menyaring sejumlah bahan berbahaya pada emisi gas buang dan partikulat yang menyertainya. Biasanya ini pada cerobong asap pabrik itu sudah dibuat modifikasi untuk menyaring bahan-bahan partikulat. Jadi bahan-bahan yang ikut bersama udara tetapi ukurannya partikel. Jadi berbahaya apabila dia masuk ke saluran pencernaan. Jadi ini terus atau di kendaraan bermotor juga sudah mulai dimodifikasi untuk seperti ini. Pengolahan limbah B3. Penanganan limbah B3 memiliki cara yang berbeda tergantung jenis polutan, pencemar. Pengolahan didasarkan pada kandungan kimiawi bahan dari limbah B3 sehingga akan mempermudah dalam perlakuan yang sesuai. Jadi diperlakukan sesuai dengan zat yang ada di limbah B3 tersebut. Jadi misalnya baterai ada karbon aktif di situ, berarti perlakuannya bagaimana memperlakukan limbah karbon. Hasil pengolahan limbah itu bisa berupa dengan pembuatan kompos, biogas, briket arang, kertas daur ulang, kerajinan kaca, kerajinan logam, daur ulang plastik. Ya, seperti itu dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Apabila ada hal yang kurang jelas, kalian bisa menghubungi Pak Guru untuk bertanya tentang materi penanganan limbah. Sekian dulu dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.